tambah lelah, maka kita bisa gunakan yang polos-polos dulu. Kalau sudah bisa memahami, menguasai, kalau mau ditambahkan dengan indikator lain, silahkan. Itu adalah pilihan. Baik, ada pertanyaan yang mau disampaikan? Mungkin teman-teman yang mendengarkan ada pertanyaan. Eh, Apa ini? Saya switch ke laptop. Oke, sudah. Oke. Yang baru mungkin ada pertanyaan. Yang mungkin baru-baru masuk atau baru mengenal trading atau baru sekali, ya silakan sampaikan. Ini baru pembukaan, baru permulaan. Nanti ada lanjutan lagi. Ya jangan khawatir meskipun 1 minggu ini tidak bisa memahami, nanti masih banyak peluang lagi, masih banyak kesempatan lagi untuk banyak belajar. Baik itu bisa dengan Zoom langsung, bisa dengan video, atau bahkan bisa ketemu langsung kalau ada waktu, misalkan ada jadwal di luar kota, monggo nanti kita ngopi-ngopi sambil sharing. Untuk melihat arah tren, apakah masih lanjut atau sudah balik, caranya bagaimana? Ya, banyak parameter yang nanti kita bisa pelajari, Pak. Jadi untuk membaca tren itu masih jauh belum kita pelajari apa-apa. Kita masih mencuplik saja. Ada banyak parameter untuk mengetahui apakah nanti lanjut tren atau tidak. Itu banyak sekali. Harus berurutan. Nanti kita jelaskan satu persatu. Karena tidak bisa hanya membaca trendline garis. Tidak bisa membaca hanya begini, tidak bisa. Banyak parameter sebelah kiri di sini harus kita baca. Ya, pertanyaannya panjang soal ini. Pertanyaan kelihatan sepele, tapi panjang jawabannya. Maka tidak bisa saya jawab saat ini. Saya nanti akan jawab setelah nanti proses tahap demi tahap belajarnya dilalui. Ya, karena mungkin belum banyak belajar di kita sehingga belum tahu persis tahapannya seperti apa. Ya, mohon bersabar Pak Iwan, nanti ada waktunya untuk menjelaskan secara detail kapan arah tren itu lanjut, kapan nanti berbaliknya. Berikutnya cara melihat support dan resisten. Cara melihat support dan resisten. Ya, ada melihat cara support dan resisten. Saya kasih contoh dulu. Melihat support dan resisten. Ya, bisa dengan banyaknya penolakan. Ya, bisa dengan banyaknya penolakan, kemudian bisa dengan pergantian struktur candle. Bisa dengan banyaknya penolakan, bisa dengan pergantian struktur candle. Kalau melihat support dan resistance dengan rumus, ya panjang. Ya, silakan nanti dilihat di materi yang kita sampaikan di soft copy itu ada rumusnya. Saya tidak mau menggunakan rumus itu karena terlalu panjang dan peluangnya untuk kita dapat yang lebih dekat terlalu lama nanti. Yang kita gunakan nanti dengan melihat banyak penolakan, yang kedua banyak pergantian struktur candle. Banyak penolakan begini, misalkan ini naik, kemudian di sana ada ekor, ada ekor di sana, ada ekor di sini. Kemudian sudah mulai turun. Maka di sini bisa menjadi resisten. Kemudian setelah turun, candlenya utuh, tidak ada penolakan, tetapi sudah mulai ganti warna hijau, warna hijau, warna hijau. Maka strukturnya berubah dari turun dari naik. Di sini bisa menjadi support. Yang paling dekat dengan running yang paling utama, bukan yang terlalu jauh-jauh, yang terdekat dari running dulu. Ya, nanti ketika masuk di technical analisa, nanti ini juga kita bahas lebih lanjut. Ya, berikutnya pertanyaan apa lagi? Apakah time frame M1 dan M5 bisa dianalisa untuk scalper? Memang scalper ini harus menggunakan time frame kecil. Scalper ini kalau menggunakan time frame besar salah alamat namanya. Jadi scalper ini time frame-nya memang kecil, M1, M5, M15. Ya, targetnya jangan terlalu muluk-muluk.
10 sampai 15 pip. Targetnya jangan muluk-muluk. Seorang scalper itu dia menggunakan yang kecil. Nah, bagaimana dengan spreadnya? Kalau potong spread kan tidak mungkin. Inilah yang kita pahami, ini tentu sudah ditambahkan dengan spreadnya. Ya, artinya daripada kita bingung menghitung, tinggal kita lihat lotnya berapa. Nanti di situ floatingnya ketemu. Kalau misalkan 0,1 ambil 10 pip berarti $10. Oh, sorry, $1 ya. $1. Kalau 0,01 kita ambil 15 pip berarti 0,01 kali 15 berarti 0,15. Kalau 0,15 kalikan 10 pip berarti $1,5. Ya, memang scalper harus menggunakan time frame yang kecil. Kalau time frame yang besar ini tidak cocok pakai scalper, tidak kelihatan nanti. Jadi pergerakannya tidak kelihatan, naik turunnya tidak kelihatan. Scalper ini ngambilnya kecil-kecil profitnya. Cepat exit, cepat entry. Entry cepat, exit cepat. Cuma yang diambil kecil. Kemudian apa? Pak scalper ini entry out pakai support resisten juga sama. Scalper ini ya kalau kita pengen aman juga sama, menggunakan support dan resisten sama. Ya, artinya ketika di area support dan resisten misalkan di H1 misalkan ya di H1 misalkan kita menggunakan bukan H1, M1, nanti ketemu juga kita lihat support resisten juga sama ya, caranya juga sama. Nanti kita lihat area support dan resistennya. Nah, di sini ada area-area support resisten terdekat, misalkan di sini ada area support resisten terdekat di sini, kemudian di bawah kita lihat ada support resisten yang lebih dekat juga misalkan ya, tetapi lebih banyak menggunakan pola candle, lebih banyak menggunakan pola candle, struktur candle ya, juga tidak mengabaikan support resistennya. Ketika di ujung resisten dia ada penolakan-penolakan, kita ambil posisi sell. Kemudian ketika struktur mulai terbentuk, mulai 3 berjajar, kemudian kita bisa ambil posisi sell begitu, dan seterusnya nanti kita bahas. Ya, ketika nanti strukturnya merah kemudian satu warna hijau memakan semuanya, kita ambil posisi buy ya, dan seterusnya begitu. Banyak parameter, banyak dasar yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Ini baru pertama, sabar saja. Tidak usah terlalu buru dengan semuanya dimasukkan, semuanya dipelajari hari ini. Ada step-stepnya. Saya lebih tahu kapan saya menyampaikan dan kapan saya harus menunda dulu. Ya, melihat kondisi juga. Kemudian bagaimana cara entry yang benar? Tidak ada rumusnya cara entry yang benar. Yang terpenting tadi kuasai sistemnya. Kalau tidak menguasai sistemnya, sampai memutih rambutnya pun tidak bakalan ketemu nanti. Ya, tadi sudah kita sampaikan sistem tradingnya tadi. Apa sistem trading yang harus kita pahami tadi? Ya, cara entry yang benar. Cara entry yang benar, kuasai sistem trading. Ya, tidak ada yang ujuk-ujuk, tidak ada yang menggunakan hanya pola candle. Ini omong kosong kalau hanya menggunakan begini. Kita entry-nya dasarnya pola candle saja. Ini omong kosong. Coba buktikan aja kalau bisa konsisten. Market itu tidak semudah dan sesimpel dari pola candle. Ada banyak yang tadi harus kita perhatikan. Ada time frame. Tadi apa? Ada teknik entry. Ada teknik exitnya. Ya, kita bahas nanti ini. Ini panjang soalnya. Kemudian ada lagi tadi harus tentukan target, tadi harus menguasai. Ya, untuk menentukan entry itu nanti ada banyak harus kita kuasai. Tadi diantaranya harus menguasai support resisten. Tadi tren pertama. Yang kedua support dan resisten. Yang ketiga menguasai candles atau pola candle. Nah, kalau ini aja tidak dikuasai, kita tidak bakalan ketemu yang namanya cara entry yang benar, cara entry yang tepat. Maka tahapannya harus dikuasai dulu tahapannya. Time frame dikuasai, teknik entry dikuasai, trend, support, resisten, candlestick, polanya harus dikuasai. Setelah ini tidak cukup begini.
Tidak ada kita entry analisa yang valid, itu tidak ada. Yang akurat itu tidak ada, mimpi semuanya. Karena semuanya adalah probabilitas, probabilitas. Dan ini masih ada potensi untuk gagal. Maka untuk menyiasati gagal ini nanti kita menentukan target. Target ini nanti juga harus rasional, realistis yang tadi kita sampaikan. Kemudian selain ini juga ada namanya pembatasan kerugian. Ya, sehingga kalau teman-teman yang difikirkan di dalam benaknya bagaimana cara entry yang benar, bagaimana cara entry yang valid, bagaimana cara entry yang akurat, tidak ada. Yang ada adalah menguasai sistem trading dan itu cocokkan dengan karakter kita. Sesuaikan dengan gaya kita, karakter kita. Kalau kita sudah menguasai time frame, menguasai tren, bagaimana membaca tren, menguasai bagaimana membaca support resisten, bagaimana mengenali namanya pola candle, sehingga kita bisa tahu teknik untuk entry-nya kapan, exit-nya kapan. Itu pun tidak boleh terlalu jauh dari target kita. Kalau target sehari $50, ya sudah selesai, belajar disiplin namanya. Bukan berarti kalau satu kali transaksi profit $50 nanti masuk lagi dan seterusnya. Silakan difikirkan sendiri kalau model-model seperti itu. Hasilnya apa? Akhirnya apa? Endingnya apa? MC. Ya, maka belajarlah dengan sehat, trading dengan sehat. Trading dengan sehat itu ya kuasai teknik, kuasai time frame-nya, kuasai money manajemennya, batasi kerugiannya, targetnya harus terukur semuanya. Kemudian dicoba praktekkan. Praktek jangan tanggung-tanggung. Praktek itu minimal paling tidak 200 kali transaksi setiap kali kita item kita. Kita mencoba misalkan dengan satu pola candle atau dengan satu alasan ada breakout misalkan. Breakoutnya yang bagaimana? Breakout yang kuat, breakout di resisten 1, resisten 2 atau resisten 3. Nanti panjang. Jadi materi itu tidak bisa satu hari selesai. 1 bulan pun belum tentu bisa menguasai. Jadi kalau pengen yang cepet, nanti endingnya pasti gagal. Ya ini yang kita harus betul-betul kuasai. Orang bisa profit dengan konsisten itu bukan sehari 2 hari, bukan transaksi 100-200. Bahkan dia bisa ribuan kali transaksi, bukan 1 hari dalam sejarah pengalamannya. Karena tidak cukup dengan teori, trading ini harus banyak mencoba, banyak praktek. Dan praktek yang paling bisa membuat kita menjadi leluasa untuk mengeksplor kemampuan tentu dengan demo. Kenapa dengan demo? Karena dengan real account itu masih ada keraguan-raguan. Kalau mencoba masih ada keraguan-raguan. Ya, banyak sekali nanti yang menjadi penghambat karena belum banyak menguasai tekniknya, belum banyak mengalami berbagai macam kondisi pasarnya. Maka yang dari kepalanya adalah profit begitu. Kalau sudah orientasi profit dan profit, maka ini akan membahayakan karena akan mengabaikan money management dan risk management. Yang terjadi apa? Yang terjadi over trade, over resiko atau resiko yang tinggi, overload juga. Kalau sudah over trade, over resiko, overload, maka tidak ada jalan lain kalau tidak MC, cut loss. Nah, yang celakanya lagi jarang orang-orang ketika sudah kondisinya membahayakan di cut loss. Yang ada hanya menunggu dan berdoa, mudah-mudahan kembali. Maka yang terjadi ini, walaupun didoakan satu malam 30 rakaat sembahyang, mohon maaf, ini saya pengalaman pribadi. Ya, ini logikanya enggak masuk karena enggak tahu tekniknya, teknikalnya enggak ketemu. 1 hari itu ada batasan pergerakan. Dalam satu market itu ada batasan pergerakan. Kalau pergerakannya masih jauh, maka bisa bergerak terus. Karena tidak tahu tekniknya, tidak tahu ilmunya, tidak banyak pengalaman. Maka yang terjadi seperti ini. Nah, ini kita sampaikan di awal biar teman-teman misalkan yang takut untuk trading sekalian mundur dari trading karena sangat berbahaya.
Tetapi ketika teman-teman suka tantangan dan mau belajar keras, maka ini bisa menjadi berkah kalau kita betul-betul memahami. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembuka yang sehat dan mengingatkan semua teman-teman. Ya, tentu yang kurang sehat menjadi lebih sehat dalam tradingnya. Ya, apakah itu kita tradingnya jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, itu nanti pilihan masing-masing. Cara kita milih tipe trading yang cocok untuk kita pakai harus dilatih, diuji. Coba dengan jangka pendek atau dengan scalping. Scalping tidak cocok, nanti kita coba dengan day trading. Day trading tidak cocok dengan swing. Swing tidak cocok dengan sniper, macam-macam. Jadi harus dilewati dulu. Kalau kita milih tidak bisa. Kalau kita hanya bisa milih, kalau kita memilih, milih yang mana kita ya? Yang scalping, kemudian atau day trading, atau swing, atau sniper. Kita tidak bisa memilih kalau kita tidak tahu bagaimana rasanya trading dengan scalping. Kita tidak bisa tahu isinya bagaimana, karakternya bagaimana kalau kita tidak mencoba dengan day trading. Demikian juga untuk swing, kita tidak pernah tahu kalau kita tidak mencoba, pengalaman di sini. Ya, termasuk juga yang sniper. Maka caranya mengenali harus mencoba satu persatu. Coba dengan ini kira-kira cocok enggak, kira-kira sesuai enggak dengan karakter saya. Kalau enggak sesuai, turunkan, ganti yang lain. Harus dilewati dulu, harus dicoba dulu. Kalau enggak dicoba, enggak ketemu. Siapa tahu nanti dari sekian ini ada yang cocok, ternyata salah satu, oh ini cocok. Maka ini gunakan sebagai gaya trading kita. Kalau sudah cocok, gunakan gaya sesuai dengan karakter kita. Ya, ini adalah caranya. Jadi tidak bisa kita hanya memilih dengan teori, tidak bisa, harus banyak mencoba. Kemudian apakah harus semua tipe? Ya, harus dilalui dulu. Harus dilalui dulu untuk bisa memastikan kita mengetahuinya. Tanya dari Pak Dik. Bagaimana cara menarik Fibonacci? Ya, menarik Fibonacci. Menarik Fibonacci sering kita sampaikan. Saya sebenarnya tidak terlalu banyak menggunakan Fibonacci, tetapi ada pertanyaan yang menggunakan Fibonacci. Ya, misalkan sekarang ini trennya naik atau yang cenderung naik, yang mana naik, yang dikuasai hijau, maka cukup kita klik yang namanya Fibonacci, draw Fibonacci retracement di sana, klik di sana dari ujung yang dominan naik hijau ini, tarik ke atas, klik ditahan, ditarik sampai di ujung bodinya yang hijau atas. Maka yang kita bisa pilih, yang kita bisa buat tentukan di antara angka 50 dan 61 ini adalah area retracementnya, area pembalikannya, area artinya area koreksi kalau dia turun. Kalau dia tidak turun, jangan ditarik begini, berarti trennya kuat. Kalau dia turun, biasanya di angka 50 ini, kalau dia berat, maka kemungkinan besar dia akan balik ke atas lagi. Demikian juga 61,8, kalau masih berkisar di antara ini dan kembali naik tidak mampu, maka kemungkinan besar akan naik lagi. Tetapi ketika sudah turun kuat sekali, melebihi dari 61,8, maka kemungkinan terbesarnya akan lanjut turun, karena buyer sudah tidak mampu menahan lajunya kekuatan seller atau momentum seller yang betul-betul kuat, saking kuatnya. Kemudian apalagi ini pertanyaannya, kita jawab pertanyaan dulu biar nanti bisa menjadi bahan. Kenapa harga barusan tiba-tiba turun? Ya, ini namanya sentimen market, karena kekuatannya masih imbang. Kekuatan masih imbang, tidak ada petunjuk. Nah, kalau misalkan tiba-tiba turun bagaimana? Ya ikuti saja, ikuti dinamikanya. Tidak ada petunjuk naik maupun turun. Jangan lupa, kita sudah sering sampaikan, di atas itu ada area namanya area level pentingnya. Di sini adalah level pentingnya. Ada level pentingnya di sana. Ternyata kalau levelnya penting tidak bisa di breakout. Jadi sama kalau kita naik, tarik dari sini ke sana. Ini tengah-tengahnya kalau kita bisa tarik, tengah-tengah itu untuk membuat dan menentukan area koreksinya. Tidak perlu dengan
Fibonacci pun bisa. Nah, di sini adalah area koreksi. Yang di atas tadi ada namanya wilayah-wilayah penting atau area resisten di sana. Yang terdekat dari ujungnya di sini, karena ini yang terdekat dari running maka di sini. Yang terdekat dari running di situ. Ini dari runningnya begini. Sehingga ketika marketnya naik, ya ketika marketnya naik, ini kemungkinannya masih naik lagi. Perhatikan ketika ini naik lebih dari 75%-nya. Kalau kita tarik dari sini ke sini, merah ke merah ini kita lihat separuhnya atau retrace-nya di sini. Kemudian 75%-nya di sini. Sehingga kalau sudah di atas 75 berpotensi untuk lanjut naik. Lanjut naik itu artinya bukan berarti tercipta candle yang warna hijau. Ya bisa saja nanti dia naik. Nah ini naiknya 300, artinya ada peluang untuk lanjut naik. Sedangkan naiknya setelah naik di ujung atasnya dibentur, di sana ada benturan kuat, kemudian kembali, ya, kemudian kembali dan ditutup bahkan di bawah. Ini artinya mau naik juga tidak mampu, turun tidak mampu. Terkunci di area konsolidasi, berada di area konsolidasi di antara ini dan ini. Sehingga kondisi seperti ini nanti akan naik turun. Perhatikan, ketika kondisi seperti ini dia akan naik turun di antara itu nanti dulu. Ya, market ini akan lebih dominan, akan cenderung dan akan mengikuti tren ketika nanti dia sudah menembus support maupun resistennya. Baik dia turun atau naik. Sebelum ke sana, kondisi pasar ini adalah sama. Kekuatannya imbang. Naik turunnya sama. Kalau Anda percaya silakan perhatikan di sini, di area yang berdekatan dengan area support ini masuk dengan sell. Nanti akan naik lagi. Di ujung masuk sell, masuk ketika naik nanti masuk buy lagi. Coba nanti dia akan kembali turun lagi. Ya, kondisi ini masih membingungkan karena marketnya imbang. Imbang itu dia turun dikembalikan ke atas yang hampir sama tingginya, kemudian dikembalikan lagi ke bawah yang hampir sama panjangnya dengan semuanya, dengan kekuatan semuanya. Hijau kita gabung, ini selesai dengan candle satu. Yang panjang ini berjajar merah selesai dengan 2 candle. Maka kekuatan seperti ini imbang. Ini sangat berbahaya kalau kita tidak hati-hati, akan terseret di dalam floating yang di tengah. Artinya kita mau buy floating, mau sell juga floating karena memang berbahaya. Ketika ada penolakan ini kita ambil buy, nanti belum sampai profit turun lagi. Yang membuat kita rasa cemas kita tentu akan berguncang di sana. Maka lebih baik menunggu yang paling dominan nanti. Dalam kondisi yang tren naik, kemudian ada konsolidasi, kemungkinan terbesarnya dia akan lanjut naik kuat lagi nanti kalau dia sudah mulai intensitasnya kelihatan. Ya, karena ini trennya masih naik di sini, ditutup lagi di sini, ditutup lagi di atas. Di sini kemudian ditutup lagi di atas, ditutup lagi di atas. Nah, ini kalau kita lihat, kalau kita baca di sana, trennya ke sana, arahnya ke sana. Arahnya menjorok ke atas. Demikian juga ini, arahnya ke sana. Sehingga trennya tren naik. Tetapi karena di kondisi yang sideways konsolidasi, maka naik turun juga nanti akan sekitaran itu. Ya, ini adalah pertanyaan tadi Pak Rizal, mudah-mudahan bisa menjawab kenapa bisa tiba-tiba naik. Ya, karena itu fahami wilayah-wilayah pentingnya, kemudian fahami juga pergerakan demi pergerakan. Karena di situ yang nanti kita bisa melihat dan membaca secara detailnya. Kedepannya potensinya bagaimana? Tentu dari runningnya, dari pergerakan demi pergerakan, dari tekanan demi tekanan, ya di situ akan muncul nanti. Kalau sudah kekuatan imbang, maka lebih baik kita menunggu manfaatkan mana yang dominan. Kalau misalkan tidak ada yang breakout bagaimana? Ya berarti memang kita tidak bisa entry dalam kondisi yang tidak punya dasar yang kuat. Nanti akan terjebak dalam floating. Lebih baik tidak kena floating daripada kita masuk kena floating. Ya, itu kira-kira.